Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi daur biogeokimia. Izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Dinda Delwa Astuti, absen 9. Saya Rayani Salim, absen 28. Saya Rida Fajar Putri, absen 3. Saya Muhammad Nafal Bulana, absen 21. Saya Fadil Mawancan, absen 2. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih tentang biogeokimia? Nah, daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Lalu, daur biogeokimia dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada daur karbon. Yang kedua, ada daur nitrogen. Kemudian ada daur air, daur fosfor, dan daur sulfur. Yang pertama ada siklus karbon. Karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk gas seperti karbon dioksida. Karbon dioksida dapat diserap oleh tumbuhan menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. Karbon pada karbohidrat di tumbuhan bisa berpindah ke organisme lainnya melalui rantai makanan. Karbon yang berada dalam makhluk hidup bisa kembali ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida melalui respirasi. Fosil pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin juga menghasilkan karbon dioksida. Jika makhluk hidup mati, maka karbon yang ada di tubuhnya akan kembali ke tanah melalui proses dekomposisi. Dalam waktu yang lama, jasad menjadi bahan bakar fosil. Nah, selanjutnya yaitu ada daur nitrogen. Jadi, unsur nitrogen ini adalah unsur paling penting dalam kehidupan karena nitrogen merupakan komponen pembentuk protein dan asam nukleat. Nah, siklus nitrogen ini meliputi sejumlah proses perubahan. Nitrogen yang berbentuk gas akan mengalami fiksasi, yaitu diubah menjadi amonia dan nitrat. Proses fiksasi ini dilakukan oleh bakteri dalam tanah dan bindil akar jenis tertentu, misalnya seperti kacang-kacangan. Nah, nitrat selanjutnya diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Hewan makan tumbuhan dan menggunakan sebagai senyawa nitrogen yang kompleks tersebut. Jika hewan mengeluarkan kotoran atau mati, nitrogen yang terkandung dalam kotoran atau baganya diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Perubahan ini dilakukan oleh proses bernama nitrifikasi. Kemudian, bakteri Nitrobakter mengubah nitrit menjadi nitrat. Air hujan melepaskan sebagian nitrit ini ke dalam tanah sehingga dapat diserap oleh tumbuhan. Sebagian lainnya dilepas ke atmosfer sebagai gas hidrogen oleh bakteri. Dan beberapa jenis jamur lewat proses denitrifikasi. Kilat dan halilintar akan mengubah gas nitrogen dalam atmosfer menjadi nitrogen dioksida yang larut dalam air. Kemudian, hujan akan menurunkan senyawa ini ke bumi sebagai asam nitrit lemah. Sebagian besar nitrogen yang penting bagi kehidupan dihasilkan oleh bakteri pembuat nitrogen, yaitu bakteri Rhizobium, yang hidup dalam tumbuhan jenis leguminosa seperti kacang polong, kacang buncis, dan semanggi. Nah, kemudian zat kimia dalam akar tumbuhan leguminosa mendorong pembiakan bakteri ini lalu membentuk nodul atau bindil akar. Bindil ini menyediakan nitrat yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, juga ada bakteri dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen secara langsung, yakni Azotobacter sp yang bersifat aerob dan Clostridium sp yang bersifat anaerob. Nah, yang ketiga ada daur air. Daur air berbeda dengan daur-daur yang lain. Daur air ini lebih banyak ke proses fisik dibanding proses kimia. Nah, daur air dimulai dari panas matahari. Itu akan menyebabkan air laut mengalami penguapan ataupun evaporasi. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami penguapan melalui stomata yang disebut transpirasi. Nah, penguapan tersebut akan menyebabkan uap air itu kemudian naik ke atmosfer dan membentuk awan. Nah, awan-awan tersebut kemudian akan berpindah karena perubahan suhu ataupun terbawa oleh angin. Lalu, saat terkena udara dingin, awan akan mengalami kondensasi atau pengembunan dan terbentuklah tetes-tetes air. Nah, tetes-tetes air ini akan jatuh ke bumi dan disebut sebagai presipitasi atau air. Air hujan kemudian akan mengalir. Nah, ini yang disebut dengan
hujan ataupun runoff. Dan air hujan akan menyerap ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Nah, air ini akan menjadi cadangan air dalam tanah, lalu air akan mengalir dalam lapisan tanah atau perkolasi. Nah, air tanah ini akan kembali ke perairan dan akan menguap kembali, dan kejadian itu pun akan terulang kembali. Nah, selanjutnya ada daur sulfur. Daur sulfur adalah rangkaian perpindahan dan peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang terjadi di lingkungan alam. Lalu ada tahapan proses daur sulfur. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses daur sulfur terjadi, simak tahapan daur sulfur berikut ini. Yang pertama ada pelapukan batuan melepaskan belerang yang terjadi dalam proses degradasi protein, melepaskan asam amino yang mengandung belerang. Nah, yang kedua, sulfur bersentuhan dengan udara dan diubah menjadi sulfat. Lalu, sulfat diambil oleh tanaman dan mikroba dan diubah menjadi bentuk organik. Bentuk organik belerang kemudian dikonsumsi oleh hewan melalui makanan mereka. Dengan demikian, belerang bergerak dalam rantai makanan. Ketika hewan mati, beberapa belerang dilepaskan oleh dekomposisi, sementara beberapa masuk ke jaringan mikroba. Ada beberapa sumber alam seperti letusan gunung berapi, penguapan air, penguraian bahan organik di rawa-rawa yang melepaskan belerang langsung ke atmosfer. Belerang ini jatuh di bumi dengan curah hujan. Dan yang kelima ada siklus fosfor. Di alam, fosfor bisa berasal dari pelapukan batuan dan juga penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor dalam tubuh makhluk hidup nanti akan digunakan untuk menyimpan dan memindahkan energi. Fosfor akan berpindah melalui rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, sisa organisme itu akan mengandung fosfor organik. Oleh fosfat dekomposer, fosfat tersebut akan diubah menjadi fosfat anorganik atau fosfat dalam tanah. Kemudian akan diserap oleh tumbuhan. Fosfat anorganik yang telah terlarut dalam air dapat mengalami sedimentasi yang sehingga terbentuklah batuan baru. Sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih daur biokimia itu apa? Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan berpresentasi.